Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, adik sekalian, ini merupakan video pertemuan ke-10 mata kuliah pemrograman berbasis web dasar. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pembuatan database menggunakan foreign key di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan coba lebih lanjut, yaitu tentang menampilkan data dari sumber tabel-tabel yang berbeda. Artinya di sini adalah bagaimana merelasikan dari satu tabel ke tabel yang berbeda. Pertama, pastikan Apache dan MySQL sudah aktif. Kemudian yang kedua, kita buka php-admin dan pastikan dbblock masih di sana. Kemudian untuk pertemuan ke-9, 10 ini adalah kita akan menampilkan dalam satu tampilan itu yang bersumber dari tabel-tabel yang berbeda. Contoh di sini, ini ada 3 warna saya kasih. Ada post ID misalnya dari tabel post berarti. Kemudian ada kategori name. Nah, ini berarti diambil dari tabel kategori. Ini berbeda tabel. Post tanggal dari tabel post, ini sama. Slug, kemudian title, kemudian ada juga keterangan. Kemudian photos, fotonya adalah dari tabel foto. Jadi ini ada diambil dari 3 tabel yang berbeda. Akan ditampilkan dalam satu view gitu. Oke, ini contohnya ada sekalian. Mungkin kita sering melihat website atau blog. Di sana ada judul daripada blognya. Kemudian ada gambarnya. Kemudian ada teksnya. Kemudian ini juga dalam satu kategori tertentu gitu. Misalnya ini adalah berita atau entah berita bola atau berita olahraga dan segala macam, ya itu ada kategorinya. Jadi view ini diambil dari 3 tabel yang berbeda. Akan kita view kan dalam satu view gitu ya kan. Oke, kita akan coba untuk implementasikan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada album, kategori, photos, kemudian ada post. Sebelumnya tentu kita isi dulu biar nanti bisa kita lihat. Nah, dari mana kita isi? Kita isi dulu dari tabel yang pertama kita buat, tabel tertinggi tadi yang menjadi source sebagai tabel yang lainnya, misalnya kategori terlebih dahulu. Dan ini saya insert, saya gunakan php-admin biar nampak nanti cara kerjanya. Insert, kemudian misal ini kategorinya berita. ID tidak saya isi karena dia auto increment ya. Jadi kalau dia kolomnya auto increment ya boleh untuk tidak diisi, nanti dia isi sendiri. Kemudian teksnya misal semua berita gitu aja ya. Kemudian ini go. Saya masukkan satu lagi, insert kategori. Kedua, ada agenda misalnya kalau website ada itu. Semua agenda misalnya. Oke, go. Ini sudah ada, kita punya 2 kategori, yaitu berita dan agenda. Selanjutnya, post. Oke, kita akan isi postnya. Insert, tanggalnya, saya pilih tanggal hari ini, misalnya tanggal 3. Kemudian slug-nya. Mungkin slug itu ada bisa nanti browse, apa sih slug itu dalam satu buah file di database ya kan. Nanti cari aja slug itu seperti apa. Misalnya ini uji coba vaksin COVID-19. Slugnya, title-nya adalah uji coba vaksin, maaf ya, vaksin COVID-19, atau ini pakai gini ya. 19 ini saya buat A lah ya, nanti ada beberapa post, nanti biar bisa membedakan A, B, C, D, E gitu kan. Kemudian oke, selanjutnya kategorinya sudah muncul di sini karena dia berelasi, misalnya ini berita. Selanjutnya ini saya simpan, go.
Oke, saya sudah punya satu buah post. Ya, karena ini hanya untuk latihan, ini saya copy saja. Copy, ini saya ganti menjadi B ya. Ini hanya untuk latihan saja. B, kategori tetap berita. Selanjutnya ini juga saya copy, ini saya rubah jadi C, hanya untuk latihan saja. Copy, ini juga saya masukkan untuk D, tapi kategorinya saya tukar jadi agenda gitu misalnya kan. Yang ini juga saya copy, E, kemudian ini juga E, kategorinya agenda. Oke, di sini sudah ada 5 data ABC untuk kategori berita, kemudian DE untuk kategori agenda. Kemudian selanjutnya fotos, saya insert. Ini tanggalnya saya isi tanggal hari ini, misalnya. Kemudian title-nya, misal saya masukkan image uji coba vaksin titik JPG. Misalnya, kemudian keterangannya gambar uji coba vaksin COVID-19. Kemudian post ID-nya ini adalah yang misalnya untuk post pertama ya. Ini saya buat A karena dia banyak nanti. Ini title-nya boleh juga saya buat A agar nanti nampak bedanya ya. Kemudian ini saya copy saja. Copy, saya rubah jadi B. Ini untuk yang kedua, post yang kedua ya. Kemudian ini saya copy untuk post yang ketiga. 3. Ini juga saya copy untuk post yang keempat. Post keempat. Terakhir saya copy untuk post yang kelima ya. Yang kelima. Oke, photosnya sudah. Postnya ada 5, kategorinya ada 2. Oke, saya akan coba untuk tampilkan ke dalam bentuk satu view di mana ketiga tabelnya dipanggil. Oke, saya gunakan Notepad++ terlebih dahulu agar nanti bisa kita lacak kesalahan-kesalahan penulisannya. Select. Ini saya simpan terlebih dahulu, saya save as biar nanti SQL-nya dibaca. Ini struktur query language. Ini database sebelumnya. Saya kasih namanya database pertemuan 10. Titik SQL. Atau langsung saja karena sudah save as type-nya, save as. Oke, warna dia kan. Select. Oke, saya sejajarkan. Ada post ID. Post titik ID. Post nama tabelnya, ID nama filenya ya kan. Koma. Kemudian kategori name. Kategori titik name. Selanjutnya ada post tanggal. Post titik TGL. Post titik slug. Post titik name. Title ya. Title. Post titik get. Titik get. Kemudian terakhir photos titik title. Title ya. From post. Oke, sekarang post itu menjadi patokannya gitu. Kita gunakan left join. Left join kategori on
Sekarang yang menjadi acuan itu adalah kategori ID sama dengan post titik cat atau chat ID. Kita bisa lihat di sini atau di SQL sebelumnya bisa kita lihat post dengan kategori chat ID menjadi foreign key ke kategori ya. Oke, sekarang isi dari cat ID di post itu sama dengan ID di kategori. Nah, seperti itu. Oke, kategori ID sama dengan post cat ID. Left join photos on. Sekarang yang sama itu adalah photos post ID sama dengan post ID ya kan. Oke, ini semua field atau kolom yang kita tampilkan. From post, left join kategori on kategori ID sama dengan post chat ID ya. Kemudian left join photos on photos post ID. Di sini post ID di photos. Nah, post ID di photos sama dengan post ID. Oke, kita coba copy. Kemudian kita coba view di DB block SQL, kita paste di sini. Go. Oke, sekarang view-nya ini ID diambil dari ID berita, name dari kategori, kemudian tanggal, slug, title itu dari post, sedangkan title yang ini diambil dari tabel photos ya kan. Sesuai dengan latihan tadi, post, kategori, post, dan photos title. Oke, sekarang ini kalau seandainya kita klik, maka dia akan hilang. Ya, perintah ini hanya bisa digunakan saat select saja kalau seandainya di SQL ya kan. Kalau seandainya nanti sudah sampai ke materi berikutnya, ini kita letakkan di dalam aplikasi ya kan. Jadi kalau seandainya di sini saja, dia akan hilang gitu. Oke, ada satu perintah yang bisa kita kita buat di sini langsung. Dia kalau bagi saya seolah-olah adalah virtual table gitu. Artinya virtual table itu diambil dari tabel-tabel yang lainnya. Nah, perintah itu disebut dengan view. Nah, view itu sebenarnya sederhana. Kita cukup gunakan perintah select ini, tapi di awalnya kita tambahkan view, create view. Misalnya nama view-nya view block as select ini diambil dari select sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita coba tes. Saya copy. Kemudian saya ada di DB block SQL, paste dan go. Oh, di sini katanya title-nya duplikat, tidak bisa karena dia sama. Saya akan coba gunakan title juga, tapi saya buat as-nya. As, misalnya foto. Gitu ya. Copy. Di blok. SQL. Go. Oke, sekarang kita punya di sini views dan isinya adalah view block. Kalau kita buka view block ini, isinya sudah langsung diambil dari select yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi ini otomatis. Jadi ini bisa kita tampilkan langsung ke aplikasi yang kita inginkan gitu. Tanpa memanggil
perintah yang lebih panjang gitu. Jadi kita cukup select bintang from view block, itu sudah bisa dipanggil kita. Oke, adik-adik sekalian, itu tentang pembuatan views, kemudian select dari 3 tabel yang berbeda. Oke, silakan coba di rumah. Kemudian begitu juga untuk tabel ataupun database yang lainnya. Pada UTS genap, silakan dicoba. Implementasikan apa yang sudah kita coba hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan post boleh di YouTube ataupun di WhatsApp grup kita. Demikian untuk pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.